Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang 3 amalan yang dapat menjamin kita masuk surga. Amalan-amalan ini adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Saudaraku, berikut adalah 3 amalannya, yaitu yang pertama, menahan amarah. Dalam Islam, menahan amarah adalah sifat yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kekuatan fisik, tetapi tentang kemampuan mengendalikan diri dan emosi. Menahan amarah adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang paling sulit, tetapi juga yang paling mulia, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Menahan amarah adalah amalan yang sangat mulia dan sulit dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu menahan amarahnya, yang merupakan sifat-sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Bahwa menahan amarah adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Menahan amarah bukan hanya tentang menahan diri dari meluapkan emosi, tetapi juga tentang mengendalikan hati dan pikiran agar tetap tenang dan tidak terbawa oleh emosi negatif. Selain itu, menahan amarah juga menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Orang yang mampu menahan amarahnya akan lebih dihormati dan disegani oleh orang lain. Mereka juga akan lebih mudah mendapatkan ketenangan batin dan kedamaian dalam hidup. Yang kedua, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak di jalan Allah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Berinfak tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membersihkan harta kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, betapa besar pahala yang akan diperoleh oleh orang yang berinfak di jalan Allah. Amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dapat menghasilkan pahala yang berlipat ganda, seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulirnya mengandung 100 biji. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai dan membalas kebaikan hambanya yang berinfak dengan balasan yang berlipat ganda. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Saudaraku, selain itu Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pentingnya berinfak di jalan Allah dan berbuat baik kepada sesama. Dengan berinfak, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menjaga diri kita dari kebinasaan dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa berinfak tidak akan membuat kita miskin, tetapi justru akan membersihkan dan memberkahi harta kita. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang dermawan dan selalu berinfak di jalan Allah dengan ikhlas dan istiqomah. Amin ya
Allah. Yang terakhir, memaafkan kesalahan orang lain. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya di hari kiamat. Hadits riwayat Muslim. Saudaraku yang berbahagia, yang Allah cintai, betapa besar pahala yang akan kita peroleh jika kita memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia dan sulit dilakukan, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahwa memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Memaafkan bukan hanya tentang mengucapkan kata maaf, tetapi juga tentang membersihkan hati dari rasa dendam dan kebencian. Dengan memaafkan, kita menunjukkan sikap yang penuh kasih sayang dan pengertian yang sangat dihargai dalam Islam. Memaafkan juga dapat membawa kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, ketiga amalan ini adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan berinfak, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain, kita tidak hanya mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mendekatkan diri kita kepadanya dan menjamin tempat kita di surga. Menahan amarah adalah bentuk pengendalian diri yang sangat dihargai dalam Islam. Berinfak di jalan Allah tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan. Memaafkan kesalahan orang lain adalah tindakan mulia yang menunjukkan kelapangan hati dan kebesaran jiwa. Marilah kita berusaha untuk selalu mengamalkan ketiga amalan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas dan istiqomah. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa amalan-amalan yang sederhana namun penuh keikhlasan dapat membawa kita menuju surga. Marilah kita berusaha untuk selalu berinfak, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan ketiga amalan ini, kita tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Amalan-amalan ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih dermawan, dan lebih pemaaf. Semua ini adalah sifat-sifat yang sangat dihargai dan akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjamin tempat kita di surga. Marilah kita berusaha untuk selalu mengamalkan ketiga amalan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas dan istiqomah. Sahabat beriman, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu berinfak di jalanmu, yang mampu menahan amarah, dan yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan amalan-amalan ini dengan ikhlas dan istiqomah. Limpahkanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, serta keteguhan hati untuk selalu berada di jalanmu. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan. Jadikanlah kami pribadi yang dermawan, sabar, dan pemaaf, sehingga kami dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk mengendalikan emosi dan menahan amarah, agar kami dapat hidup dengan penuh kedamaian dan ketenangan. Bantulah kami untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain, sehingga hati kami bersih dari dendam dan kebencian, dan hubungan kami dengan sesama menjadi harmonis dan penuh kasih sayang. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah dan perbuatan kami sebagai ibadah yang Engkau terima. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami keikhlasan dalam setiap amalan yang kami lakukan, sehingga kami dapat meraih pahala yang besar dan tempat yang mulia di sisi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.